Shalom saudara-saudara, puji Tuhan saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bisa melayani akan saudara-saudara Badan Kerjasama Gereja-Gereja XCFMU, yaitu Gereja Kebahagiaan Kalam Allah Indonesia, Gereja Persekutuan Misi Injili Indonesia, dan Gereja Persekutuan Kristen. Puji Tuhan saudara-saudara. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Imlek, tahun baru Imlek. Puji Tuhan. Saudara, oleh sebab itu dalam tema saya pada hari ini saya akan menyampaikan tentang Imlek di tengah pandemi. Kita melihat dulu dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul, gereja-gereja XCFMU, GKKA Indonesia, GPMI Indonesia, dan GPKRIS. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat di mana kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami agar kami diberkati melalui firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pandemi ini belum berlalu. Kalau kita ingat-ingat, ini adalah tahun yang kedua dalam kita merayakan tahun baru Imlek dalam masa-masa pandemi ini. Walaupun mungkin sedikit sudah mulai melandai, turun, tetapi kita tidak boleh lengah. Oleh karena kita tahu varian Omicron itu begitu luar biasa, cepatnya menular. Kita lihat dalam waktu yang singkat ini begitu naiknya luar biasa. Bahkan menurut apa yang kita tahu dari pemerintah mengatakan diperkirakan ada kemungkinan pada bulan Februari ini virus Omicron ini akan makin hari makin naik dan yang positif akan makin hari makin banyak. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi saudara, kita nggak boleh lengah. Dan kita nggak perlu takut. Selama kita benar-benar menjaga akan protokol kesehatan yang ketat dan baik. Tentunya dibarengi oleh apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan ke depan. Saudara, mengapa saya mengambil Roma 12 ayat yang kedua ini sebagai pedoman dasar firman Tuhan? Oleh sebab saudara-saudara kita tahu bahwa di dalam ayat ini mengatakan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi marilah kita memperbarui akan seluruh hidup kita dan kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan, dan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Dengan kata lain, tak kala kita merayakan tahun baru Imlek kali ini, khususnya dalam masa pandemi yang kedua, kalau saya katakan ini, kita harus benar-benar membedakan cara kita untuk merayakan Imlek dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya tidak akan panjang lebar tentunya untuk membahas tentang Imlek, karena kita sudah tahu dan bahkan setiap tahun kita merayakannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya ingin bersama-sama dengan saudara untuk belajar bersama-sama bagaimana cara kita merayakan tahun baru Imlek di masa-masa pandemi ini. Saya ingin memberikan beberapa tips kepada saudara, poin yang penting. Tapi ingat ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari Roma 12 ayat yang kedua adalah merupakan pedoman kita. Sekali lagi saya tegaskan, janganlah kita sama dengan orang dunia. Kita harus beda. Tunjukkan
bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat dalam kita menghadapi masa-masa pandemi ini, khususnya kita merayakan tahun baru Imlek di masa-masa pandemi ini. Tentu saudara, kita mengharapkan masa pandemi ini sudah akan cepat berlalu, sehingga tahun depan tak kalah kita merayakan tahun baru Imlek sudah seperti biasa, saudara-saudara. Saudara, ada beberapa poin, mari kita belajar pelan-pelan. Yang pertama, tak kalah kita merayakan Imlek dengan segala keterbatasan kita tahun ini, di pandemi ini, saudara, marilah kita tetap dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, jangan sekali-kali kita bersungut-sungut mengatakannya, kenapa pandemi tidak mau cepat berlalu sehingga kita bisa datang ke rumah orang tua kita, saudara kita, kakak kita, famili, teman kita, dan seterusnya. Kita bisa bebas, nggak perlu kita mengeluh. Tapi marilah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, yakin seyakin-yakinnya bahwa kalau Tuhan izinkan pandemi ini masih ada, bahkan varian Omikron ini ada saat ini, yakin ada rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi saudara dan saya, dan khususnya bagi saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan, agar mereka bisa melihat bahwa saudara, anugerah Tuhan itu besar. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada anugerah, ada keselamatan, dan ada perubahan, ada kekuatan. Dunia tidak bisa memberikan harapan apa-apa kepada kita. Dunia tidak bisa memberikan jalan keluar bahkan kepada kita. Tapi ingat, di dalam Allah, Tuhan Yesus, ada harapan. Harapan kita bukan di dunia ini, tapi harapan kita adalah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Itu harapan kita. Sekalipun mungkin pandemi ini kita tidak harapkan, mungkin pandemi akan berkepanjangan, tapi saudara ingat, ada suatu harapan yang kekal di surga. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, hendaklah kita merayakan tahun baru Imlek ini dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, Tuhan masih izinkan aku merayakan tahun baru Imlek di masa pandemi yang kedua ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Ini penting banget, ya. Sekali lagi, janganlah kita bersungut-sungut, jangan. Lalu yang kedua, mari kita pergunakan media sosial, saudara, yang ada. Entah itu HP saudara, ya, entah itu laptop saudara, apapun saudara bisa pergunakan untuk komunikasi dengan saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita, kakak kita yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Kita bisa. Saya sering katakan kepada jemaat dimanapun, kita harus bersyukur saudara-saudara di masa-masa sulit ini, pandemi ini, di mana ada kecanggihan di elektronik, ada HP, kita bisa WA, kita bisa Facebook, kita bisa mengirim pesan dan seterusnya, kita bisa video call dan lain sebagainya, dan kita bisa melakukan semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih bisa komunikasi, bahkan kita bisa komunikasi dengan jarak jauh, saudara. Belum lama ini, saudara, kami dari keluarga besar kami mengadakan persekutuan melalui Zoom di Natal kali ini. Saudaraku, kita tidak bisa ke tempat saudara kita, ke keluarga kita, ke family kita, nggak bisa. Tapi kita bisa mengadakan persekutuan ibadah melalui Zoom, di mana kita bisa bertemu dengan saudara kita yang di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kita bisa bertemu bersama-sama, kita bisa ketawa bersama-sama, kita bisa bercengkeraman bersama-sama, kita bisa share bersama-sama, dan seterusnya. Memang kita sadari, saudaraku, lebih indah dan lebih baik memang pertemuan secara fisik, itu memang benar. Saya rasakan pun demikian. Tapi inilah yang kita bisa lakukan. Tapi satu hal yang saya katakan, bersyukur saudara, kita masih bisa mengadakan komunikasi melalui HP kita, melalui
digital kita dan sebagainya, kita bisa lakukan dengan yang kerabat kita. Mari kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Lakukan hal ini. Ini sangat baik sekali, saudaraku. Mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita katakan kepada orang tua kita, nenek kita, kakek kita, dan bahkan seterusnya. Kita minta maaf kepada mereka. Dengan cara ketulusan, kita mengucapkan terima kasih di mana mereka sudah memperhatikan kami selama ini dan seterusnya. Lakukan itu di masa-masa pandemi ini, saudara. Saya sangat yakin kalau kita lakukan dengan tulus, tidak akan pernah mengurangi makna arti dari Imlek kali ini. Saya sangat yakin itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, kalau kita mengadakan perayaan Tahun Baru Imlek bersama keluarga kita yang serumah kita, mungkin itu papa mama kita atau lain sebagainya, atau sekota yang tidak terlalu jauh, kita masih bisa ketemu, berkumpul bersama-sama. Mari kita pergunakan kesempatan itu untuk bukan hanya makan-makan minum saja, tapi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Kita mengadakan persekutuan bersama-sama. Entah siapa yang memimpinnya, ya lakukan itu. Share akan firman Tuhan, share akan apa yang terjadi selama ini. Saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara bisa pergunakan semuanya ini, saudara. Sangat simpel apa yang saya katakan kepada saudara pada saat ini. Tapi ini, saudara, jangan lupa pergunakan kesempatan. Tak kalau saudara bisa berkumpul bersama beribadah, bahkan saudara maupun yang di luar kota, di luar pulau di sana, saudara bisa melalui Zoom untuk mengadakannya. Biaya nggak besar, saudaraku. Saudara bisa lakukan itu untuk adakan persekutuan ibadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Wow, betapa indahnya, saudaraku, akan persekutuan ibadah seperti ini. Saudara pernah bayangkan enggak, saudara, sebelum pandemi, pernah enggak kita dengar tentang Zoom? Nggak pernah. Kita nggak pernah tahu akan bisa terjadi Zoom, ya pertemuan seperti ini dan seterusnya. Bahkan video call pun hampir kita tidak pernah lakukan. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan sudah sediakan tepat pada waktunya. Pada masa sulit pandemi kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu secara komunikasi, secara elektronik, WA, HP, dan sebagainya. Saudara lakukan itu, adakan persekutuan dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan, menguatkan iman kita, saudaraku. Dan yang berikut adalah, saudara, keempat. Mari dalam masa-masa Tahun Baru Imlek ini, saudara harus pandai-pandai membedakan mana yang benar, mana yang baik. Kebudayaan Tionghoa khususnya itu sangat baik. Kita tahu, ya banyak kebudayaan dari suku-suku bangsa lain semua baik, khususnya dari kita orang Tionghoa, saudaraku. Mari, saudaraku, kebudayaan baik ini jangan kita susupi dan sisipi masuk dalam hal-hal yang tahayul, kepercayaan-kepercayaan yang sangat tidak membangun akan rohani kita. Tahun ini disebut tahun macan. Wah, banyak peramal-peramal melakukan hal ini. Hong Shui meramalkan dan sebagainya. Dan seterusnya. Saudara, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita terjebak oleh hal-hal seperti ini. Kalau saudara terjebak dengan hal seperti ini, maka saudara merayakan Tahun Baru Imlek tidak ada bedanya dengan saudara kita di luar sana. Bagaimanakah iman saudara? Kalau saudara mengatakan saya sudah percaya Tuhan Yesus, iman saya kuat, mari. Kalau kita percaya Yesus dan hanya Yesus yang menyelamatkan saya, dan hanya Yesus yang menolong saya, dan hanya Yesus yang memberikan anugerah itu, tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu, mari saudaraku, tak kalah kita merayakan Tahun Baru Imlek hanya fokus kepada Kristus yang adalah satu-satunya kebenaran, jalan itu sendiri, terang itu sendiri. Lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saudaraku,
Tak kalah kita merayakan Imlek sangat berarti bagi saudara. Yang merupakan tahayul, kepercayaan yang tidak bisa membangun iman rohani saya tidak lakukan. Saya tidak akan lakukan itu. Nah, itu penting banget bagi saudara dan saya sebagai orang yang merayakan tahun baru Imlek. Tak kalah saudara mungkin di gereja sekarang sudah mulai pandemi mulai melandai. Mungkin gereja sudah mulai adakan offline, beribadah secara fisik dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, saudara lakukan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat saudaraku, dalam segala hal ini jangan lupa taatilah dengan disiplin protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa akan hal ini. Jangan gara-gara kita merayakan Imlek akhirnya kita jatuh sakit. Jangan saudaraku. Iman itu penting, tapi harus dibarengi oleh perbuatan. Berikut yang kelima. Tak kalah kita merayakan Imlek saudaraku, tetap pergunakan kesempatan yang baik ini untuk beritakan Injil kepada saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan. Gunakan kesempatan yang baik ini. Injili mereka. Saudaraku, mungkin kakek nenek, saudara kakakmu, orang tuamu, anakmu, temanmu yang belum percaya, ambillah kesempatan ini saudara beritakan Injil. Berikanlah firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, kirim kepada mereka. Saudara mengirim kata-kata bijak rohani yang ada hubungan dengan Imlek, banyak sudah kirim kepada mereka, sehingga mereka melalui kata-kata bijak yang hanya 1-2 kata, 1-2 kalimat membangun mereka agar mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kesempatan ini saudara pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi saudaraku kita bisa komunikasi? Saudara isi kota saudara dengan baik. Ya, kalau saudara punya wifi, puji Tuhan, saudara bisa lakukan dengan bebas. Saudara bisa telepon, melalui telepon saudara doakan. Ya, saudara bisa kirim doa melalui audio saudara. Banyak cara kita bisa lakukan semuanya ini. Pergunakanlah kesempatan ini untuk memberitakan Injil melalui apapun juga. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Lalu yang terakhir saudaraku, kiranya melalui tahun baru Imlek yang kita peringati ini membawa iman kita makin teguh, makin kuat. Kita makin mengerti kasih Tuhan dan merasakan kasih Allah yang besar dalam hidup saudara dan hidup saya. Dengan demikian Tuhan saudara, melalui tahun baru Imlek kita peringati dengan sederhana, dengan sangat terbatas, tapi kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya tahun baru Imlek ini. Maka iman kita dikuatkan. Gereja-gereja Tuhan yang dari kalangan XCFMU, GKKA Indonesia, GPMI Indonesia, GP Kris, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin berkembang. Sehingga orang lain bisa melihat gereja kita ada gereja yang terbuka bagi siapapun juga. Karena Tuhan mengasihi mereka juga. Saudara, Tuhan pakai saudara, Tuhan memberkati saudara melalui tahun baru Imlek. Ini yang saya ingin sampaikan dengan secara sederhana banget untuk mengingatkan kepada kita dalam kita merayakan tahun baru Imlek. Doa saya untuk saudara, iman kita makin dikuatkan, saudara tetap sehat jasmani, sehat akan rohani, kuat jasmani, kuat rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudaraku, untuk terakhirnya saya mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek 2573. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kongsi mong an santi cufu niman. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi masih ada di Indonesia, di dunia ini, kami masih bersyukur kami masih bisa merayakan tahun baru Imlek dengan sangat sederhana. Sekalipun kami belum bisa untuk pergi kepada keluarga kami, khususnya yang jauh di luar kota, bahkan di luar pulau, amat sangat terbatas. Mungkin karena juga biaya, dana, dan kesehatan dan sebagainya.
Tapi puji Tuhan, kami boleh bersama-sama melihat anugerah Tuhan yang besar. Biar kiranya melalui tahun baru Imlek ini ya Tuhan, dan melalui firman Tuhan, Badan Kerjasama XCFMU Gereja Kristen, Gereja Kemuliaan Kalam Allah Indonesia, Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia, dan Gereja Persekutuan Kristen Indonesia boleh makin bersatu, makin mencintai, makin mengasihi Tuhan, dan memperoleh kemenangan rohani yang besar. Banyak jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati akan pengurus BKS XCFMU dan berkati gereja-gereja Tuhan yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.